laut. Nah, tadi bicara mengenai multiplier effect dari adanya kawasan ekonomi khusus ini, berarti kan bisa jadi di sini akan lebih banyak lagi hunian. Orang mungkin akan buka pasar, restoran-restoran yang dibutuhkan, namanya ada kehidupan, ada perpindahan penghidupannya Pak Ganjar. Itu yang ke depan mau di. Oh, udah pasti Mbak. Jadi sebenarnya saya katakan ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru itu pasti panjang sekali. Tempat tinggal ya, akomodasi pasti dibikin. Ya. Dan kita nanti akan dorong beberapa space itu bisa dipakai untuk ya bisa untuk dormitory, bisa untuk kita mungkin buat rumah susun ya. Sudah ada rusunawa, terus kemudian buruh itu nanti yang bekerja itu berada di kawasan. Buruh Mbak, ketika kita ajak bicara itu dia punya 4 persoalan sebenarnya. Maka waktu saya bicara, Pak Ganjar kenapa UMK-nya rendah? Kebutuhanmu apa? Jadi kalau kita bicara expenditure-mu itu sebenarnya untuk apa sih? Pak, kami itu yang berat Pak. Satu, kalau kami sakit, maka dia butuh jaminan kesehatan. Ada BPJS, selesai sebenarnya. Kami butuh menabung Pak untuk membiayai anak-anak kami agar bisa sekolah. Oke, sekolah udah gratis, sampai SMA, SMK di Jateng saya gratisin. Kemarin udah lihat ya, sekolah SMK gratis. Itu kita contohkan. SMA juga sama, bahkan yang SMK kemarin boarding school saya biayai semua untuk orang miskin. Ya. Nah, 2 nih, kita negara menjamin. Terus kemudian yang ketiga, ini yang boros Mbak. Dia butuh biaya transportasi. Maka kalau dia tinggal tidak jauh dari kawasan, mereka bisa sangat hemat dari sisi transportasi. Bahkan kalau mereka tinggal di dalam kawasan, seperti rusunawa dan sebagainya, tinggal butuh feeder kan. Ya. Nah feeder itu kita bisa Mbak kerjasama free itu. Yang keempat itu terkait dengan akomodasi tadi, jadi transportasi sama akomodasi. Maka kalau ini satu paket mereka tinggal di sekitar tempat bekerja, maka itu sebenarnya akan bikin mereka nyaman. Kalau ini sudah bisa kita kerjakan, tidak membebani buruh, kan sama. Orang kalau ini diuangkan kan hasilnya juga akan lebih banyak loh. Tapi pengeluarannya akan sama. Maka dengan pola di split sink seperti ini akan bisa menjadi satu kebijakan kita. Tapi apakah rendah terus? Tidak. Kalau kemudian nanti ini makin banyak, kebutuhan makin banyak, hukum pasarnya akan berlaku. Pasti kamu punya skill yang bagus, kamu juga akan naik. Makanya juga kemudian diintegrasikan dengan tadi ya Pak Ganjar bilang. Di sini tadi saya lihat ada Polytechnic Manufacture ya. Ini Polytechnic Manufacture ya. Polytechnic Industry Furniture. Furniture ya. Jadi dinaikkan skill mereka sehingga juga ada added value. Investor juga, para pengusaha juga pasti akan memberikan penghargaan ya dalam tanda petik dengan. Kalau kemudian ada industri kayu dan turunannya tentu saja furniture ya. Mereka kan bicara desain, mereka bicara cara mengelola, terus mereka tentu akan bicara sumber daya dari mana. Jawa Tengah masih ada, masih bisa. Dan untuk solid wood itu Jawa Tengah ya the best untuk solid wood ya. Nah kalau kemudian kita mau, keinginan pasar itu sekarang sudah punya ekspektasi yang sangat tinggi, desain, kualitas dan sebagainya. Kita ditanyain SDM-nya, kamu bisa buat nggak? Kalau nggak bisa ya sekolah. Tempatnya apa? Di sini. Inilah kemudian perjumpaan dua yang ada itu. Tapi sekali lagi tugas saya, gubernur, Pak Bupati, ini betul-betul menyiapkan orangnya dan fasilitas untuk mereka bisa belajar. Lalu bagaimana? Kami bekerja sama dengan Mas Didi ini untuk bicara dengan kawasan industri. Perusahaan mana yang mau kerjasama? Udah disiapin, ditawarin, entar kerjasama ya. Karena ini bagian dari penawaran-penawaran yang bisa kita lakukan. Itu menurut saya yang nanti kelak kemudian akan pasti semua menuju ke sana. Termasuk juga poin yang Pak Ganjar sampaikan tadi saat kita di kantor pusat ya, bahwa sudah ada sedari dini dibuat sudah saling terkait atau sudah sesuai dengan kebutuhan industri gitu ya, apa yang bakal kami ini. Jadi biasa kan belajar bahasa Indonesia, belajar matematika, belajar ini langsung ke skill khusus. Kamu belajar mesin, perusahaanmu perusahaan mana? Dari Amerika, Pak, dari Inggris kamu belajar bahasa Inggris. Kamu perusahaan dari mana? Dari Tiongkok, Pak, belajar bahasa Tiongkok. Kamu dari mana? Korea, belajar bahasa Korea. Jadi kompetensi pendukung pun Iya, jadi nanti mudah mereka.
Itu apa yang paling bisa meyakinkan para investor menurut Pak Ganjar dari pengalaman beberapa tahun memimpin Jawa Tengah? Stabil, Mbak. Kami tidak bisa melihat situasi ramai terus-menerus. Tidak bisa. Maka kenapa setiap kita mau bicara soal hubungan industrial itu, saya pasti ketemu pengusaha, saya pasti ketemu buruh. Ngopi kita. Komunikasi harus iya cair. Dong. Bro, kamu ngapain bro? Demo Pak. Demo apa? Upahnya udah lebih bagus kok gitu. Ya Pak ngontrol saja. Ngontrol itu apa? Ya nanti hanya sedikit orang. Enggak. Saya kasih ruang diskusi kok. Ayo kita diskusi. Kamu saya kasih jawaban nantinya. Dan ini sekarang yang telepon tuh gubernurnya loh. Gubernur telepon kamu. Saya yakinkan kawan-kawan buruh. Siapa? Ya Pak, sebenarnya saya setuju kok Pak. Loh kenapa? Ya ini teman-teman minta tetap demo. Oke, berarti demomu tujuan. Tujuannya demo. Ya sudah, silakan demo. Itu. Terus saya komunikasi sama pengusaha. Pengusaha tenang saja. Nah pengusaha ini ada dua kategori. Memang yang terorganisasi dengan baik, umpama di Apindo. Pak Ganjar saya nggak setuju, saya pengen menggunakan PP. Oke, itu hak. Tapi saya ceritakan ya kondisinya gitu. Bahwa kita juga mesti meningkatkan karena kondisi inflasi seperti ini. Mereka kalau kemudian tidak mendapatkan apapun ya kita turun. Daya beli mereka juga turun. Betul. Nah yang tidak masuk Apindo juga menyampaikan bahwa mereka, kami setuju kok Pak, kami akan ikut. Itu juga wajar dan kami juga paham. Yang kedua saya sampaikan juga, kawan-kawan pengusaha tolong. Beberapa perusahaanmu kan bertumbuh bagus. Khususnya sektor umpama obat-obatan naik, kesehatan naik, terus kemudian komunikasi, ya, TI naik, teknologi, informasi semuanya naik. Tapi ada yang bangkrut juga. Nah saya kan harus memanage Mbak, tidak bisa. Ini perusahaan-perusahaan yang padat karya udah pada minta izin. Pak, izin Pak mau PHK. Enggak. Kondusivitas sekali lagi menurut saya menjadi penting dan intensitas komunikasi itulah yang kemudian dijadikan tugas dan inisiatif kami, pemerintah, inisiatif. Jadi nggak bisa nunggu-nunggu gitu dan fight aja. Termasuk faktor lain kan itu kalau faktor internal ya Pak Ganjar, semua kepala daerah, semua pemimpin juga tentu mengusahakan demikian. Tapi karena ada faktor eksternal saat ini ada kondisi geopolitik dunia yang juga mengganggu supply chain kita gitu ya. Jadi Pak Ganjar nih gimana nih mempersiapkannya? Banyak yang menyebut 2023 itu gelap loh. Buat saya ini tantangannya asik itu Mbak. Wah kalau saya melihat gini adrenalin saya naik ini. Ini Mbak, akhirnya kita harus berani menentukan siapa yang akan berteman sama Indonesia. Hari ini kita punya power, kekuatan untuk negosiasi. Bargain position kita menjadi tinggi. Contoh, nikel. Presiden berani, menyenangkan. Soekarno reborn. Ketika Soekarno dulu bicara Tembagapura masih namanya ya, mau dikelola, enggak, saya tunggu insinyur-insinyur saya dari ITB. Tapi ternyata ketika Soekarno jatuh, Orde Baru kemudian mengizinkan, terus kemudian Tembagapura menjadi Freeport dan sebagainya, baru sekarang persentase besarnya bisa diambil kembali. Kan? Nah, divestasi kemudian diambil kembali oleh kita. Maka sekarang kita bicara, bahasa yang paling bagus dari Presiden kemarin, kita itu tergantung dengan negara lain apa. Bahasanya Bung Karno itu kalau mau jadi negara maju harus punya kimia dasar sama logam dasar. Yang dasar-dasar kita belum punya. Kalau enggak kita depend on asing. Maka kalau kemudian kita punya sumber daya, kenapa tidak dibuat sendiri? Maka kalau kamu mau investasi, silahkan kamu datang ke sini. Bukan kita ke sana. Maka kemudian kita dipaksa, apa istilahnya Presiden? Dulu ada tanam paksa, sekarang ada ekspor paksa. Gitu ya. Maka kemudian WTO menghukum kita, satu kata, saya akan banding. Appeal untuk itu dan kita cari lawyer the best kita untuk bisa melawan. Maka menurut saya ini di tengah situasi yang seperti ini, oke, kita energi akan ada persoalan. Maka cepat transisi energi dilakukan. Maka kenapa kemudian kita buat yang untuk transportasi ini mobil listrik? Ya udah, mobil listrik itu komponennya 60% nanti baterai. Baterai kita punya nikel, tinggal kita cari teknologi. Umpama di kawasan industri Batang ya, kita mau ada dari LG kemarin. Udah disiapin Mbak, bagaimana membuat baterainya. Udah, teman kita Korea Selatan. Udah, teman kita mana? Tiongkok. Terus kemudian kita bicara lagi, kita masih ekspor banyak ke Amerika katakan. Udah,
Yang sektor ini teman kita Amerika. Kita berteman sama sana. Sekarang muncul lagi Timur Tengah ya. UAE datang, terus kemudian Arab Saudi dan sebagainya. Oke, kita berteman untuk ke sana. Sehingga kerjasama antar dua negara itu menguntungkan. Mutual. Cooperation-nya ini. Jadi kalau kita bicara simbiosanya ya mesti mutualistis. Dan kemudian dunia yang berubah ini, potensi yang paling hebat kita apa sih? Satu, penduduk kita banyak, nggak usah takut. Itu menjadi market kita sendiri. Dua, kita punya sumber daya alam yang kemudian negara lain nggak punya. Maka kalau kamu mau jual, smelternya dari sini, minimal barangnya setengah jadi. Atau produk jadi sekalian. Maka kita ajaklah mereka ke sini. Dan tambahi satu lagi. Halo, siapa yang mau transfer of teknologi, saya kasih insentif. Jadi gitu Mbak, jadi bebas aktif kita dalam konteks politik luar negeri, kita tidak memihak, tapi kita bebas menentukan. Siapa yang menjadi kawan kita? Ya mesti redefine. Kalau kita mau bicara itu ya kita bebas. Kita aktif untuk mencari sahabat, kita memang tidak berpihak, aktif untuk mencari sahabat, dan kita bebas menentukan. Sehingga kita bisa fit dengan kondisi-kondisi yang terjadi pada hari ini. Kalau kita bicara pangan, Mbak, lumbung pangannya kita kok. Tadi malam saya ketemu dengan teman, kalau beras ini impor apa enggak ya gitu. Nggak usah impor aja deh. Nah itu ini Mas masih jadi polemik nih. Nggak usah impor aja deh. Apa kita bikin? Apa ada singkong, ada jagung. Oh, diversifikasi pangan. Diversifikasi, dan itu bisa kita cetak menjadi beras. Dicetak, Mbak. Namanya beras analog. Kenapa tidak? Terus saya tanya tadi malam, kebetulan ada teman yang memproduksi itu, tapi harganya kan lebih mahal. Pak, ini rendah gula, orang pasti suka. Kalau kemudian kurang, ya udah, stok yang ada ini kita pakai untuk memenuhi kebutuhan yang umum. Tapi yang kebutuhan khusus, kita kasih beras yang ini. Tapi kan harus ada promo, harus ada ngomong terus-menerus, harus ada yang meyakinkan bahasa tadi. Untuk kemudian kita bisa kok, alternatifnya ada kok. Ini kita belum ngomong sagu, Mbak. Belum. Kita belum ngomong umbi-umbian, belum. Masih banyak sekali, dan kata ahli sagu, kita baru menggunakan untuk kebutuhan pangan itu baru 25%. Jadi orang Indonesia harusnya nggak takut kelaparan ya?